Wasallam melihat ada orang yang sedang memilah dan memilih daging. Ada daging yang baik, ada daging yang busuk. Tapi orang tersebut memilih mengambil daging yang busuk, kemudian dimakan, begitu seterusnya. Ini adalah gambaran ketika ditanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, orang itu kenapa? Kata malaikat Jibril, itu orang yang ketika di dunia suka berzina. Ta'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang sedang pukul-pukul kepalanya sampai hancur, kemudian dipukul lagi sampai hancur, dipukul lagi. Rasulullah sedih. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah ia? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu adalah sebagian umatmu yang ketika di dunia gampang ninggalin sholat. Nah, udah pada balik kan ya? Ya udah pada balik kan? Mumpung masih di dunia. Bukan takut-takut ini, emang benar. Dalam kitab Dardir diceritakan seperti itu. Rasulullah dibukakan hijab. Sama kayak kita kalau jalan-jalan kan ngapain sih? Dari Jatinegara ke Puncak kan lihat apa? Lah jajan direbus doang. Ya, ke warteg. Jajan direbus doang, sama yang ke Bonten kira. Kira. Sama teh juga ketinggalan. Begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diberikan perlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu tempat di neraka dan di surga. Tadi itu benar asbabun nuzul dari ayat itu. Salah satu di antaranya jawabannya yaitu karena melihat orang bermaksiat di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tamsil atau gambaran-gambaran neraka yang dijumpai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga dan di neraka. Itu namanya alam malakut, masih dikawal oleh malaikat Jibril, dikawal oleh malaikat Jibril. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu alam lahut. Nah, kalau tadi 1, 2 masih didampingi itu sama malaikat Jibril. Ketika Rasulullah berjalan lagi di perjalanan kedua yaitu alam lahut, alam ketuhanan, kata malaikat Jibril, angkat tangan malaikat Jibril. Rasulullah ditinggal sendirian untuk menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita saja. Ini ranah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lewat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian sebagai muslim, kalau kita sebagai muslim tidak meyakini peristiwa ini, kafir. Maka di awal saya bilang peristiwa Isra wal Mi'raj bukan ranah akal, tapi ranah keimanan buat seorang muslim. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Isra Mi'raj, orang-orang Quraisy, orang-orang bangsa Quraisy, lebih-lebih yang tidak Islam, langsung mengejas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gila, nggak mungkin semalam bisa naik ke atas langit dan lain sebagainya. Maka yang menyaksikan cerita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Bakar. Ketika diceritakan hal ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak bertanya, dia mengiyakan, membenarkan perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq
yang membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi di langit yang ketiga, alam ketuhanan, malaikat Jibril tidak bisa ikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya pergi berangkat. Itu pakai kendaraan Pak. Namanya si buruk. Ada kan si cepat ya. Ya si buruk itu kendaraan bentuknya seperti kuda, tapi tidak besar seperti kuda dan bersayap. Itu menurut suatu kitab. Dan kecepatannya buruk, sekedipan mata langsung sampai. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj ini peristiwa keimanan, bukan peristiwa akal. Kalau kita ukur akal kita beda. Terus bagaimana kita sebagai pelajar wajib mengimani peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ketika malaikat Jibril tidak mengantarkan Nabi di alam ketuhanan berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diabadikan dalam sholat kita tuh. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Hafal ya, wajib hafal orang Islam. Ini apa jadi berapa? Lanjut ya. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah langsung disambut. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika. Kalau kata orang sini, silakan selamat datang ya Allah. Lihatnya kalau pejabat datang, persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaina. Dan tidak ketinggalan yang selalu disebutin assalamu alaika. Pertama Nabi disambut, kemudian yang kedua assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini kan doa kita. Kita bukan pengen jadi orang pintar, bukan pengen jadi orang alim, tapi kita pengen jadi orang yang baik. Bahasa Arabnya soleh. Pengen jadi hamba yang soleh. Kenapa? Tadi karena ketika dijumpai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad SAW, orang yang soleh itu yang termasuk disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau kita jalan-jalan pergi kemana-mana kurang lengkap Bang, kalau kagak bawa oleh sama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pulang bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Apa? Sholat. Sholat. Berapa waktu? 5? Kagak 5 Bang, 50 dulu. Dapat perintah Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat yang pertama 50 waktu. Turun ketemu Nabi Musa. Ya Muhammad, umatmu lemah. Kagak kuat 50 waktu. Udah minta dispensasi lagi, balik lagi tuh Rasulullah jumpain Allah 45. Ketemu Nabi Musa lagi ditegur. Ya Muhammad, umatmu banyak main HP, kebanyakan mabar. Masya Allah. Agak kuat. Balik lagi 30. Balik lagi sampai tinggal 5. Ketemu Nabi Musa lagi masih. Ya Muhammad, umatmu pendek-pendek, kecil-kecil.
Ya, secara umur umat-umat terdahulu Nabi Adam aja kan 900 tahun. Tingginya 10 hasta. Satu hasta itu sekitar 1 meter. Makin kemarin umat makin kecil. Umat Nabi Muhammad paling kecil umur aja cuma, kalau ukuran Nabi cuma 63 tahun. Kata Nabi Musa, ya Muhammad umat tua, disuruh balik lagi karena Nabi Musa. Cuma apa kata Nabi? Ya Rasulullah, kata Nabi, saya malu udah ketemu Allah. Tetap, maka yang sekarang kita lakuin, kita kerjakan sholat yang 5 waktu itu merupakan oleh-oleh penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan umatnya, yaitu sholat yang 5 waktu. Siapapun kalian, maleskah, rajinkah, tetap wajib sholat. Ataupun ada orang yang Islam tapi masih suka berbuat zina, sholat. Sholat. As-sholatu bi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya untuk orang-orang yang beriman. Siapapun kita, poin dari Isra Mi'raj adalah sholat. Karena di yaumil qiyamah, kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau sholat kita bagus, sa'iru amali, seluruh amal yang lainnya hidup jadi bagus. Kalau sholatnya rusak, maka seluruh amal yang lain jadi rusak. Sholat. Siapapun dia, kalau dia muslim, wajib sholat. Kalau kalian baca surat Ad-Duha, apa Ad-Duha nggak ya? Apa kan?